saya minta ya dukungan para relawan dan pendukung Pak Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai tertentu agar menjadikan PSI sebagai rumah perjuangan bersama. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Baru jadi 2 hari jadi kader PSI udah jadi ketua umum. Jawaban Mas Kaisang apa juga tuh? Alhamdulillah. Kalau ada yang bilang kalau itu gara-gara anak presiden, Mas Kaisang jawab apa? Ya udah enggak apa-apa tuh. Sajak Anda menyapa Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad dan Ketua Bapilpres Projo Jokowi, panel Barus. Bang Panel, Bang Saidiman, terima kasih sudah bergabung di obrolan malam. Ya, terima kasih Christian. Nah, Selamat malam. Selamat malam, Ya. selamat malam. Bang, saya ke Bang Saidiman dulu deh. Bang Saidiman, kita bahas poin per poin. Banyak sekali nih poinnya. Satu, apakah mungkin atau realistis harapan seorang Kaisang berharap relawan Pak Jokowi ini bisa kemudian melabuhkan pilihannya ke partai yang ia pimpin saat ini? Itu mungkin nggak terjadi? Saya kira iya. Kalau kita lihat misalnya para pendukung Pak Jokowi pada dasarnya kan banyak. Pada pemilu 2019 lalu kan sekitar 55% lebih publik Indonesia memilih Pak Jokowi. Sementara yang memilih PDI Perjuangan sekarang kan sekitar 20-25%. Itu artinya masih ada di luar sana yang merupakan loyalis Pak Jokowi dan belum ke partai seperti PDI Perjuangan yang merupakan partai Pak Jokowi sendiri. Kemudian kalau kita lihat di luas dari itu, sekarang approval rating atau tingkat kepuasan publik pada Pak Jokowi sekitar 80%. Itu artinya lebih luas lagi sebetulnya target pasar yang bisa dijangkau. Kalau kita lihat tadi pidato dari Mas Kaisang yang menyatakan atau mengajak para relawan Jokowi yang belum berafiliasi dengan partai manapun untuk menjadikan PSI sebagai rumah perjuangan, saya kira itu cukup realistis. Kemudian yang lain sebenarnya kalau kita lihat di dalam survei, walaupun sekarang masih publik sudah mulai menentukan pilihan terhadap partai-partai politik, tetapi masih ada sekitar 31% publik yang sekarang memilih partai dan kemungkinan bisa mengubah pilihan atau yang kita sebut sebagai swing voters. Sementara yang undecided voters itu sekitar 15%. Artinya ada 45% swing voters tanpa undecided voters yang kemungkinan berubah pilihan, yang kemungkinan menjadi target pasar bagi partai baru atau partai yang belum ada di parlemen seperti Partai Solidaritas Indonesia. Jadi target 4% atau target untuk menampung mereka yang pro terhadap Joko Widodo dan tapi belum berafiliasi dengan partai manapun untuk bergabung dengan PSI, saya kira itu cukup realistis. Oke, kalau saya ke Bang Panel nih, salah satu organ relawan pendukung Pak Jokowi. Ini seperti bisa nggak realistis di internal Projo sendiri? Realistis nggak harapan ketum PSI berharap ada relawan yang kemudian melabuhkan pilihannya ke PSI? Sebenarnya seperti apa sih preferensi dari relawan terhadap partai-partai yang sudah eksis, termasuk juga PSI, Bang Panel? Ya, relawan ini kan tumbuh dan subur, ya, tumbuh subur karena apa? Karena saluran politik formal dirasa macet, sehingga dia tumbuh subur. Karena relawan ini kan organisasi informal, alat perjuangan di luar partai politik kan informal. Nah, dia subur karena apa? Karena saluran politik formalnya macet, gitu. Yang pertama, yang kedua. Kalau kemudian PSI memiliki target ceruk dari pendukung Pak Jokowi, saya pikir itu hal yang realistis ya. Tadi Mas Saidiman bilang kalau tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, ini juga akan berpengaruh terhadap perolehan PSI juga pasti. Terus yang kedua, tentu yang jadi target bagi PSI mungkin yang dia lihat adalah 85 juta pendukung Pak Jokowi dalam Pilpres 2019. Sementara tadi dibilang Mas Saidiman ada 27 juta pemilih PDIP, artinya ada gap
sekitar 58 jutaan kalau tidak salah hitung. Nah ini jadi ceruk prioritas mungkin yang bisa digarap oleh PSI untuk bisa keluar dari angka ambang batas 4% untuk masuk ke dalam parlemen gitu ya. Saya pikir ini target yang realistis lah ya. Menurut saya begitu. Ya, Bang Panel, tapi konfigurasi dari relawan Pak Jokowi sendiri, sebutlah dalam hal ini Projo ya, salah satu organ, itu bagaimana? Ada preferensi politik, tidak hanya sekadar figur, karena kan namanya pemilu itu ada dua tuh Bang. Ada Pilpres, ada juga Pileg gitu ya, pemilihan anggota legislatif. Itu bagaimana? Ya, alat perjuangan tertinggi dalam politik ya partai politik. Kalau Projo ini kan masih ormas politik nasional. Jadi siapapun kader dari ormas Projo bisa kemudian berafiliasi dengan partai politik apapun. Kita tidak pernah menghalangi itu. Gitu. Jadi kalau di antara kader Projo ada yang senang terhadap PSI ingin bergabung, kita juga tidak bisa halangi ke partai apapun. Gitu loh. Oke, tapi ada partai apapun, tapi apakah ada apa dalam tanda petik arahan kepada relawan harus misalnya yang lekat dalam tanda petik dengan Pak Jokowi, yang punya program-program yang mendukung pemerintahan saat ini, atau bagaimana? Saya pikir itu natural saja ya. Hubungan Projo dengan PSI juga sangat dekat ya, bahkan kemarin PSI sebelum Mas Kaisang menjadi ketua umum sudah melaksanakan silaturahmi ke kantor Projo. Malah kami punya utang itu, utang balasan kunjungan ke kantor PSI dengan ketua umum yang sudah baru nih. Ya, jadi ada beberapa kader Projo yang mungkin juga nyalip dari PSI juga ada. Tidak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Bang Saidiman, ini menurut Anda ketika ada Projo relawan, ini kelompok relawan yang tadi kalau menurut bahasanya Bang Panel kan ini adalah organisasi informal ya, tapi kan ceruknya besar sekali juga tuh Bang. Ditambah dengan PSI yang sudah ada, tidak kecil juga, ada 0, sekian itu kan kalau dikonversi ke jumlah angka juga lumayan banyak karena ada di DPRD di daerah-daerah. Menurut Anda ini akan menjadi sebuah kalau memang bisa disatukan, apakah bisa disatukan oleh seorang sosok Kaisang dan itu bisa menjadi sebuah insentif elektoral yang mungkin bisa diharapkan oleh sosok baca pres manapun atau siapapun menurut Anda kalau nanti PSI mendeklarasikan atau Projo nanti mendeklarasikan? Ya, saya kira ada irisan atau kesamaan ya antara organisasi relawan seperti Projo dan juga PSI atau lebih spesifik Kaisang. Kaisang ini salah satu karakternya adalah dia tidak biasa. Dia muda dan tidak biasa. Dia politisi yang tidak biasa. Jadi dia semacam perlawanan juga atau semacam alternatif terhadap politik. Partai politik yang ada sekarang atau para politisi yang ada saat ini, para politisi mapan. Demikian pula tadi dengan relawan. Saya setuju dengan Bang Panel Barus tadi yang menyatakan bahwa relawan ini muncul tumbuh subur karena mungkin ya idealismenya tidak tertampung di partai-partai politik yang ada. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, dari sisi alternatif terhadap kekuatan politik yang mapan saat ini, saya kira ada sangat potensial kemungkinan dua kekuatan ini, dua karakter yang unik ini sebagai katakanlah mungkin perlawanan terhadap kemapanan politik saat ini itu bisa saling mendekat dan kemudian bahkan bergabung. Saya kira itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Kalau kita merujuk kepada hasil-hasil survei, salah satu lembaga demokrasi yang paling rendah tingkat kepercayaan publiknya adalah partai politik. Ini menunjukkan ada yang salah di dalam partai politik kita secara umum. Saya kira kemudian ini yang menyebabkan di survei hanya sekitar 10-15% publik kita yang merasa dekat dengan partai politik tertentu. Ini juga ceruk lain bahwa umumnya masyarakat Indonesia sekitar 90-80% masyarakat Indonesia tidak merasa dekat dengan politik manapun. Karena itu kehadiran partai politik yang menawarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang unik misalnya. Salah satu yang unik misalnya dari PSI adalah bahwa partai politik ini secara konsisten itu ingin melakukan perubahan di dalam
tata pemerintahan. Katakanlah misalnya itu dibuktikan dengan wakil-wakilnya di DPRD, terutama di DPRD DKI Jakarta, secara konsisten itu melakukan koreksi, melakukan apa namanya ya, check and balances terhadap pemerintahan di ibu kota. Lalu kemudian mereka secara konsisten juga menyasar atau berbicara tentang persoalan kebebasan sipil misalnya, hak-hak minoritas. Saya kira satu-satunya partai sekarang yang secara konsisten bicara tentang hak-hak minoritas adalah PSI. Tema-tema semacam itu, akuntabilitas, pemberantasan korupsi, juga penghormatan terhadap kelompok yang berbeda, ini tema-tema yang sebenarnya disukai oleh anak-anak muda dan generasi muda sekarang itu jumlahnya hampir 60% dari total pemilih nasional sekarang. Jadi saya melihat peluang itu ada kalau itu dimaksimalkan, kalau itu bisa disosialisasikan ke tingkat publik melalui aktor-aktor partai misalnya di tingkat daerah misalnya, dapil-dapil bekerja maksimal. Saya kira itu sesuatu yang sangat terbuka kemungkinan untuk kemudian dimaksimalkan. Oke. Sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, tadi saya sempat menyebut PSI 0,89%. Tepatnya adalah di 2019 1,89% ya, Bang Saidiman ya. Saya koreksi itu. Bang Saidiman, menurut Anda kan ada perspektif lain juga, itu yang saya tanyakan pertanyaannya gitu, entah itu ke Raja Juli Antoni, ke Ketua PSI sendiri, Mas Kaisang gitu ya. Soal perspektif banyak orang yang melihat bahwa karena Mas Kaisang adalah anak presiden, maka ketika ia menjadi ketua umum sebuah partai dalam waktu yang sangat singkat itu, lantas kemudian banyak yang menyebut itu sebagai politik identitas. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ini dari sudut pandang bahwa PSI memang punya kepentingan untuk punya strategi elektoral, mendongkrak suaranya bisa masuk ke Pilpres ke parlemen di 2024 nanti, atau menurut Anda ada perspektif lain? Maksudnya tadi politik dinasti ya? Betul, ya, politik dinasti. Oke, saya kira ya saya setuju dengan pandangan dari Bung Raja Juli Antoni tadi yang menyatakan ya memang tidak bisa dihindari bahwa Kaisang ini adalah seorang anak presiden, anak Joko Widodo, punya ikatan darah dengan orang nomor satu di Republik ini, dan ya itu tidak bisa didiskusikan, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu. Dan saya kira itu modal politik yang dimiliki oleh Kaisang, dan masing-masing orang saya kira punya modal sosial yang bawa sejak lahir. Ada orang yang terlahir menjadi mungkin enak dipandang, misalnya itu juga modal politik dalam demokrasi. Enak dipandang itu juga salah satu unsur yang kadang-kadang dipertimbangkan. Itu kan nggak bisa, ada orang yang dilahirkan demikian dan itu tidak bisa dihindari. Tapi di luar dari itu saya kira sesuatu yang tidak bisa didiskusikan tadi, di luar saya kira ada poin penting juga dari Mas Kaisang ini. Jangan lupa bahwa Kaisang ini jauh sebelum diberitakan akan bergabung ke partai politik, bahkan bergabung dengan PSI, dia sudah menjadi seorang anak muda yang saya kira melakukan sejumlah terobosan. Dia membangun bisnis misalnya secara sangat serius, dan dia menjadi salah satu trendsetter anak muda. Komentar-komentarnya ditunggu, tindakan-tindakannya ditunggu, disorot, macam-macam. Jadi dia menjadi anak muda yang mungkin juga tentu saja ada pengaruhnya karena ia anak presiden, tapi ia bukan semata anak presiden. Ia melakukan sesuatu. Dan yang paling penting adalah ketika dia memilih partai, saya setuju bahwa Kaisang bisa memilih partai apa saja saya kira sebagai anak presiden. Dia bisa bergabung dengan partai ayahnya, ia bisa bergabung dengan partai sebesar Golkar atau dengan partai-partai yang lain. Tetapi yang memilih Partai Solidaritas Indonesia yang belum ada di parlemen, yang kemarin baru mendapat 1,89 suara. Ini juga penting dilihat. Apa maksudnya? Kenapa orang yang punya modal sosial, modal politik yang sangat besar seperti Kaisang dan populer dan mendapatkan akseptabilitas publik yang cukup tinggi, itu memilih partai kecil? Saya kira ini poin juga pada Kaisang. Artinya saya justru ingin melihat bahwa pilihan Kaisang ini merupakan strategi politik jangka panjang buat dirinya. Kalau ia bergabung di partai yang mapan, mungkin ia akan menjadi salah satu kader saja di sana yang mungkin cemerlang, tapi di antara orang-orang yang cemerlang, di antara tokoh-tokoh yang dan di antara bintang-bintang, tetapi di PSI ia menjadi sesuatu, ia bisa tumbuh bersama partai yang sedang berkembang ini. Jadi itu wajar menurut Anda? Menurut saya wajar. Itu pilihan yang saya mengapresiasi pilihan itu. Dia punya pilihan yang dia bukan seorang tokoh yang tidak punya pilihan lain, dan dia memilih partai PSI. Dan partai ini belum besar. Saya melihat bahwa ini adalah strategi jangka panjang
untuk karir politik Kaesang di luar dari apa ya? Saya mungkin tidak mau masuk kepada spekulasi banyak orang bahwa ini adalah semacam pembangkangan Jokowi misalnya untuk partainya, macam persiapan nanti ketika selesai di pemerintahan untuk kemudian menjadikan PSI sebagai partai untuk Pak Jokowi dan seterusnya. Tapi saya ingin melihat Kaesang ini sebagai seorang individu dewasa yang punya pikiran yang merdeka, punya pikiran sendiri untuk karir politik sendiri di masa depan. Oke, jadi Bang Saidiman, Anda ini mengatakan bahwa bukan, kita balik logika publik yang selama ini baik di ruang publik nyata maupun ruang publik digital, bahwa jangan karena Mas Kaesang adalah anak presiden lantas kemudian hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak lain yang seumuran dia, yang sepantaran dia, kemudian jadi dia tidak miliki, maksudnya karena bapaknya adalah seorang presiden maka dia tidak berhak untuk ada di politik, karena nanti lantas kemudian dilabeli dengan politik dinasti begitu. Itu yang mau Anda katakan? Iya, saya ingin mengatakan demikian, bahwa ia anak presiden, bahwa ia punya modal itu, ya itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Tetapi kan bukan hanya karena ia anak presiden, karena ia punya ikatan darah, kemudian dia berada dalam posisi sekarang. Ada juga aspek-aspek lain di luar itu. Ia menjadi anak presiden, tetapi juga menjadi seorang yang populer, punya rekam jejak keterlibatan di publik melalui bisnis misalnya, aktivitas dia di olahraga misalnya, dan seterusnya, di media sosial dan seterusnya. Jadi dia memang anak presiden, tapi dia juga ada kualitas personal yang lain. Apalagi misalnya kalau kita lihat pidatonya, menurut saya pidatonya bagus sekali. Ada banyak poin yang kita bisa ambil di sana. Ada tawaran-tawaran konkret yang menurut saya jelas sekali pada partai seperti PSI. Misalnya bahwa dia menginginkan PSI menjadi partai yang mengedepankan politik kegembiraan, tidak saling hujat. Dia ingin ada ceruk yang jelas bagi PSI, yaitu nasionalis muda atau nasionalis yang berjiwa muda. Itu semua kan sangat jelas dikemukakan dengan gamblang kepada publik. Ya, kalau cerita dari sang istri tadi, istri Kaesang katanya belajar itu, bawain pidatonya sehari sebelumnya udah belajar banget tuh, Bang Saidiman. Saya harus usai jeda saya akan minta tanggapan dari Projo mengenai ekses atau ya kita sebutlah ekses politik yang muncul pasca Mas Kaesang masuk ke PSI dan kemudian menjadi ketua umum. Banyak yang menghubungkan satu tadi ya, politik dinasti, dan kemudian menghubungkan lebih jauh lagi dengan antara hubungan Pak Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagaimana pandangan Projo? Usai jeda kita dengarkan jawaban dari panel Barus di obrolan malam.